Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Kristiani Nedos. Saya dari kelas 11D. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai demokrasi Pancasila pada Orde Baru sejak tahun 1966 sampai 1998. Demokrasi pada masa Orde Baru merujuk pada sistem pemerintah yang secara formal mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Tetapi dalam praktiknya cenderung otoriter dan terpusat pada kekuasaan presiden, khususnya Presiden Soeharto yang memimpin sejak 1966 hingga 1998. Pengertian demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yang berdasarkan pada 5 sila dan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam teori demokrasi ini menekankan musyawarah, mufakat, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat. Pelaksanaan di era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, pemerintah mengklaim menjalankan demokrasi Pancasila, namun praktiknya sangat berbeda dengan prinsip demokrasi yang ideal. Beberapa ciri khasnya. Yang pertama, kekuasaan yang sangat terpusat. Presiden Soeharto memiliki kekuasaan besar dengan masa jabatan yang terus diperpanjang melalui MPR. Yang kedua, militerisme atau fungsi ABRI. ABRI atau kini TNI tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga masuk ke ranah politik dan pemerintah. Yang ketiga, pembatasan kebebasan berpendapat atau pers. Kritik terhadap pemerintah seringkali ditekan media, dikontrol ketat. Pemilu yang tidak adil. Walaupun pemilu rutin diadakan, hasilnya selalu menguntungkan Golkar, partai yang didukung pemerintah. Stabilisasi politik dan ekonomi. Orde Baru menekankan stabilisasi politik demi pembangunan ekonomi, namun dengan mengorbankan kebebasan sipil. Kritikan terhadap demokrasi Pancasila Orde Baru. Yang pertama itu lebih bersifat formalis, hanya menggunakan nama Pancasila untuk melegitimasi kekuasaan. Yang kedua, tidak memberi ruang besar untuk oposisi politik atau partisipasi rakyat secara bebas. Yang ketiga, demokrasi yang dijalankan bersifat top down, bukan dari rakyat, tapi dari pemerintah ke rakyat. Kesimpulan dari demokrasi Pancasila pada Orde Baru adalah demokrasi yang secara ideologis berbasis Pancasila, tetapi dalam praktiknya cenderung otoriter. Pemerintah menekankan stabilitas dan pembangunan, namun mengorbankan banyak aspek kebebasan dan partisipasi rakyat. Yang berikut, demokrasi pada era reformasi. Demokrasi pada era reformasi di Indonesia dimulai sejak runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998. Era ini ditandai dengan upaya serius untuk membangun sistem pemerintah yang lebih terbuka atau adil dan menghargai hak-hak rakyat. Pengertian demokrasi era reformasi. Demokrasi pada era reformasi adalah bentuk pemerintah yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat, di mana rakyat memiliki peran langsung dalam menentukan arah negara, baik melalui pemilu, kebebasan berpendapat, maupun keterlibatan dalam pengawasan pemerintah. Ada ciri-ciri demokrasi era reformasi. Berikut adalah beberapa ciri-ciri penting dari demokrasi di masa reformasi. Yang pertama, pemilu umum yang bebas dan langsung. Rakyat memilih presiden, anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah secara langsung. Yang kedua, kebebasan pers dan pendapat. Masyarakat bebas menyampaikan kritik terhadap pemerintah tanpa takut ditindas. Yang ketiga, kebangkitan masyarakat sipil. Banyak LSM, organisasi mahasiswa, dan kelompok masyarakat berperan aktif dalam pengawasan pemerintah. Yang keempat, pemisahan kekuasaan. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif mulai berjalan lebih independen.
Yang kelima, otonomi daerah. Daerah memiliki kewenangan lebih besar untuk mengatur urusan sendiri. Contoh reformasi demokrasi yaitu pemilu 1999. Pemilu demokrasi pertama setelah Orde Baru, melibatkan banyak partai politik. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dilakukan untuk memperkuat demokrasi, termasuk pembatasan masa jabatan presiden. Yang ketiga, KPK dibentuk 2002 untuk memberantas korupsi sebagai bagian dari demokrasi yang bersih dan transparan. Yang keempat, pemilu langsung presiden 2004. Rakyat memilih presiden secara langsung untuk pertama kalinya. Tantangan demokrasi di era reformasi. Yang pertama, politik uang dan korupsi masih tingkat. Polarisasi dan penyebaran hoaks di media sosial. Masih ada praktik oligarkik dalam politik. Kualitas pendidikan politik masyarakat masih rendah di beberapa daerah. Kesimpulannya, demokrasi pada era reformasi membawa banyak kemajuan di bidang era sebelumnya. Rakyat lebih dilibatkan, kebebasan lebih terjamin, dan sistem pemerintah lebih terbuka. Namun, tantangan besar tetap ada, terutama dalam hal pengangkaan hukum, pemberantasan korupsi, dan kualitas pemimpin yang dipilih rakyat. Baik, itu saja penjelasan saya mengenai demokrasi Pancasila Orde Baru dan demokrasi pada era reformasi. Sekian dan terima kasih.